Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, pemeliharaannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, dan juga kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memulai ibadah minggu ini. Dan marilah kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita, dan kita mengaku bahwa ibadah ini kita lakukan oleh karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai firman pembuka dan sekaligus sebagai pembimbing dalam ibadah minggu ini, mari kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, ayat 37, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikian firman pembuka yang kita terima. Mari kita sambut firman ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kami puji dengan riang. Terima kasih.
Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan yang baru di hari ini, sehingga kami dapat merasakan, melihat kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami datang bukan oleh karena kebaikan kami, bukan karena kesucian kami, tapi kami mengakui Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang seringkali melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan kami juga seringkali meragukan dengan janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami ya Tuhan dari segala macam kenajisan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh dapat menyinarkan sinar terang yang akhirnya dapat dilihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga akan bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Penuhilah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, agar hamba-Mu ini memiliki hikmat yang dari Allah sendiri. Bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat manusia, tapi hikmat Allah yang akhirnya membangun kehidupan kami semua, membangun kehidupan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan terus semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk benar-benar mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk benar-benar dapat melakukan firman Tuhan, sehingga dengan demikian ya Tuhan, firman-Mu benar-benar berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan juga kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini, mari kita bersama-sama untuk membaca dan mendengar sabda Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-30, yang demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya,
tetapi Dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau mendengar sabda Tuhan, menerima, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan sabda ini, malah kita bersama-sama kembali untuk memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya memiliki suatu keinginan atau harapan dapat menduduki atau memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi. Orang akan merasa bangga kalau ia memiliki satu jabatan atau kedudukan yang tinggi. Orang bangga karena dengan jabatan yang tinggi, dengan kekuasaan yang tinggi, seseorang akan bisa melakukan apa saja, bisa memerintah siapa saja yang ada di bawahnya. Dan tentunya seseorang yang memiliki satu jabatan yang tinggi, secara otomatis kehidupan perekonomian mereka, status mereka juga akan tinggi. Akan punya anggapan karena kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, banyak orang akan menghormati, banyak orang akan menghargai, dan seterusnya. Sehingga tidak jarang dalam rangka untuk memilih atau menduduki satu jabatan, maka seseorang bisa melakukannya dengan menghalalkan semua cara. Terkadang ada dalam rangka untuk
jabatan bisa terjadi orang tidak peduli lagi apakah itu saudara, kawan, sahabat. Bisa menjadi mereka itu adalah lawannya yang harus disingkirkan. Cuma yang dikasih Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, di sini juga menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus yang dimana rupa-rupanya Tuhan Yesus telah mengerti berkaitan dengan apa yang dibicarakan, apa yang sedang diperebutkan oleh para murid-muridnya ketika dalam perjalanan menuju yaitu Kapernaum. Di sini Tuhan bertanya kepada murid-muridnya tentang apa yang mereka percakapkan selama perjalanan. Nah, rupanya kalau kita baca tadi, para murid-murid ini mereka mempercakapkan tentang siapa nanti yang akan menduduki dan melanjutkan jabatan dari Tuhan Yesus. Atau mereka juga berbicara, mempertengkarkan tentang kalau nanti Tuhan Yesus itu dalam kemuliaannya, mereka ingin juga memperoleh jabatan yang tinggi, paling tidak lanjut nanti menteri atau apa di sebelah kanan atau di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Itu yang mereka pertengkarkan, mereka percakapkan di situ. Rupanya murid-murid ini telah salah memahami berkaitan dengan yang namanya pemimpin, berkaitan dengan namanya orang yang terhormat dan memiliki nilai yang tinggi. Mereka punya anggapan bahwa mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kedudukan tinggi, itulah yang pasti mereka yang terbesar. Itulah mereka yang pasti akan menjadi terhormat dan seterusnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam rangka untuk meluruskan apa yang menjadi pemahaman, pengertian dari para murid ini tadi, maka di sini Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada para murid ini. Kita melihat lagi dalam ayatnya yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Hal pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan siapa yang sebenarnya terbesar dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kepemimpinan. Di sini Tuhan menyatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbesar, maka ia juga harus mau menjadi yang terakhir. Dia juga harus mau menjadi pelayan dari semua. Tentunya hal ini sangat bertentangan, berbalik dengan kenyataan, dengan apa yang biasa terjadi dalam kehidupan pada umumnya. Orang yang dikatakan pemimpin biasanya cenderung dia punya kekuasaan dan mereka pasti yang terdepan, dia yang paling depan. Tapi di sini Tuhan tidak demikian. Justru dikatakan kalau ingin menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir. Artinya apa? Artinya bahwa ia harus benar-benar tidak hanya sekedar berpikir untuk dirinya sendiri. Dia juga bisa menempatkan orang lain, menghargai orang lain. Dia juga bisa harus mengutamakan orang lain atau sesamanya
Dan biasanya yang demikian kita juga dikatakan, yang mau ingin menjadi yang terdahulu haruslah yang menjadi yang terakhir dari semuanya. Itu biasanya terjadi dalam kondisi yang demikian. Kalau ada pembagian berkat, atau kalau Tuhan misalkan menawarkan berkat, biasanya seorang akan mengatakan, ya saya dulu yang menerimanya, yang lain terakhir. Tapi kalau ketika Tuhan menawarkan, layani umatku, beritakan Injil damai sejahtera kepada dunia, biasanya kita mengatakan, jangan saya di depan, biarlah saya yang di belakang. Inilah yang sering kali terjadi. Tuhan mengingatkan kepada kita yang tadi supaya kita benar-benar mau mendahulukan ketika menjadi suatu tugas kita. Mari kita bersama-sama ambil bagian itu untuk melakukan tugas itu dengan juga mau mengutamakan orang lain untuk merasakan berkat-berkat Allah. Ini yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengambil satu contoh anak kecil. Anak kecil ini bisa kita artikan sebagai orang-orang lemah, ya, orang-orang miskin. Kalau mungkin sekarang bisa dikatakan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang yang tidak punya pengalaman yang banyak. Tuhan ambil contoh ini. Dan mari kita melihat di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-36-37, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Tuhan ambil contoh anak kecil yang dimana di situ menggambarkan bahwa Tuhan yang adalah Allah yang besar, yang berkenan turun hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah tadi, di sini katakan Dia menempatkan di tengah-tengah mereka dan memeluk anak. Dengan penuh kasih Tuhan memeluk, bukan menekuk anak kecil itu. Dan ini sangat berbeda dengan kalau kita perhatikan pada dunia, pada umumnya. Kecenderungannya bahwa orang yang kuat, orang yang punya kedudukan itu bukan turun, bukan menempatkan di tengah-tengah sebagai fokus pusatnya, bukan memeluknya, tapi malah justru menekuknya. Ini yang diajarkan Tuhan kepada murid-murid, yang dimana ini menjadi suatu pengajaran bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, yang dimana kita sebagai murid-murid Tuhan, kita yang sebagai pengikut Kristus adalah pemimpin-pemimpin yang setidak-tidaknya kita harus dapat memimpin diri kita sendiri. Tentunya kita semua sebagai orang percaya memiliki satu harapan, nama Tuhan itu dipermuliakan oleh setiap umat manusia. Nama Tuhan dimuliakan, dan tentunya kita memiliki satu harapan, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan kita bisa paling tidak memimpin diri kita, dengan menempatkan diri kita sebagai pelayan, yang dimana kita tahu bahwa yang namanya pelayan adalah seorang yang senantiasa dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugas, melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu pekerjaan-pekerjaan dari tuannya.
Di sini kita tidak bisa menyombongkan atau menempatkan diri kita yang terdepan, tetapi kita harus dengan suatu sikap kerendahan hati kita menyadari tentang siapa diri kita. Kita mengerti bahwa kita adalah pelayan. Dengan demikian yang namanya pelayan pasti dia berada di bawah kekuasaan oleh tuannya. Dan siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Kristus. Oleh karena itu sudah selayan jikalau kita bersama-sama untuk senantiasa mau menunjukkan satu sikap kita dengan kerendahan hati, melayani sama kita, bukan malah ingin dilayani oleh sama kita. Ini hal yang pertama yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Hal yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan satu keteladanan, contoh bagi kita semua. Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan berkenan turun, Dia hadir dengan memeluk seorang anak kecil. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa Tuhan yang punya kuasa itu, Ia telah berkenan juga peduli untuk manusia yang memiliki kekurangan, kelemahan. Tuhan kasihi itu. Ini hal yang kedua. Yesus memberikan satu keteladan yang demikian. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita bersama-sama memberitakan Injil, kita tidak boleh memandang-mandang atau pilih-pilih pada orang-orang tertentu saja yang kita layani, tapi semuanya. Orang-orang yang lemah pun mereka membutuhkan pelayanan kita. Perlu kita peluk mereka, kita ajak mereka untuk juga merasakan kasih Tuhan. Hal yang selanjutnya, dari apa yang sudah Tuhan teladankan kepada kita, kita melihat di sini Tuhan ambil contoh anak kecil. Ya. Ini menjadi satu gambaran bagi kita. Tuhan bukan mengambil contoh seorang yang besar. Ia mengambil contoh seorang anak kecil. Itu artinya juga memberikan satu gambaran kepada kita sebagai orang yang percaya. Bahwa kita sebagai orang yang percaya di dalam melaksanakan tugas panggilan kita, di dalam melaksanakan pemberitaan Injil, di dalam kita melaksanakan satu kesaksian-kesaksian. Bukan persoalan jabatan kita yang besar, tinggi, tapi yang terpenting adalah peran kita, makna kita. Apalah artinya kita punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, tapi perannya hanya sedikit, perannya hanya kecil. Tentunya tidak berarti. Tapi beda, kita sebagai orang yang kecil, mungkin orang yang lemah, tetapi kita mampu untuk bisa menunjukkan satu peran, makna yang besar. Sehingga dengan demikian jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kepada jemaat sekalian, jangan takut, jangan minder. Meskipun jemaat mungkin dikatakan orang yang tidak berpengalaman, mungkin tidak punya kedudukan yang tinggi, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tapi yang terpenting sebagai umat Kristus, sebagai pengikut Kristus, saya ajak, mari kita bersama-sama dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berperan dalam gereja Tuhan, peran yang besar, yang punya makna besar. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan dalam masa-masa yang seperti saat ini, di mana pandemi masih terjadi, banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, banyak orang yang masih merasakan kekhawatiran dan ketakutan.
kita sebagai jemaat Tuhan, pengikut Kristus, inilah saatnya kita bisa menunjukkan peran kita yang besar, makna yang besar, arti yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada juga dalam kehidupan kita, dan mereka juga artinya memuliakan Tuhan. Malah cuma jangan kasih Tuhan. Dan kondisi itu orang kita, mari kita tingkatkan. Tidak ada kulit hanya sekedar sembunyi dan hanya itu depan saja. Justru kalau kita ingin membuat hari jadilah pelayan Tuhan sebagai pekerja Tuhan. Saatnya kita berkarya, saatnya kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah waktunya peran kita bisa dipertunjukkan, peran yang besar. Roh Kudus kiranya memampukan kita, menuntun kita, kita yang adalah kecil, kita yang adalah lemah ini, akhirnya juga memberikan satu peran, makna, arti yang besar bagi dunia, bagi gereja, dan juga bagi sama kita. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk hening sejenak. Kita bersama-sama merenungkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah menjadi pengajaran Tuhan bagi hidup kita. Memang tidak salah kita memiliki harapan menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi. Tetapi janganlah itu kemudian menjadikan kita kemudian lupa tentang diri kita. Tuhan telah mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan kita ingin menjadi yang besar, hendaklah kita menjadi yang terakhir, menjadi pelayan, dan juga yang terpenting adalah hidup ini memiliki arti, memiliki peran yang besar. Apalah artinya kita memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jikalau kita ternyata tidak berbuat apa-apa. Apalah artinya itu semua? Tuhan menghendaki hidup kita bermakna bagi sama. Tuhan menghendaki hidup kita berarti bagi sama. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita. Oleh karena itu, kita minta pada Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai hidup kita. Dan marilah kita masuk dalam doa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan telah mempersiapkan kami sebagai pengikut Kristus untuk memiliki suatu peran yang besar dalam kehidupan kami. Di saat dalam kondisi yang seperti saat ini, di mana negeri kami ini masih menghadapi pandemi virus corona, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, agar kami memiliki peran yang nyata, peran yang besar untuk menguatkan iman dari setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahkan juga sama kami, memberikan satu semangat dan menumbuhkan pengharapan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah bangsa kami ini yang meskipun menghadapi pandemi, tapi mereka tetap berkeyakinan
mereka tetap masih memiliki pengharapan untuk ke depan. Karena Tuhan senantiasa mengasihi dan menolong. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk warga jemaat Tuhan GKJTU Semarang 1 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedih Tuhan berikan penghiburan, yang sudah lanjut usia Tuhan berikan semangat dan juga ketentraman dalam hidup. Yang saat ini kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan memberkati melalui pekerjaan mereka. Yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, kami mohon Tuhan berikan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Sehingga dengan demikian biarlah kehidupan warga jemaat Tuhan ini benar-benar terus mempercayai akan kuasa Tuhan, mempercayai janji dan firman Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan warga jemaat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Ibu majelis gereja, para seksi-seksi, panitia, tim, dan juga tenaga-tenaga gereja. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan pertolongan, memampukan para hamba-hamba Tuhan di dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dari Tuhan ini. Biarlah mereka benar-benar menempatkan diri mereka bukan sebagai penguasa, tapi mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang senantiasa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berkati untuk keluarga mereka ya Tuhan, lindungi keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ibu Didi, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk anaknya juga. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan melindungi dalam kehidupannya. Tuhan melihara untuk keluarga Ibu Didi ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan dari jemaat Tuhan GKJTU Semarang 1 ini setelah sepeninggalnya Bapak Pendeta Andreas Setiawan Adianto. Pergumulan mereka kiranya Tuhan dengar, dan Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat agar para pelayan Tuhan dapat melanjutkan tugas-tugas pelayanan dari Allah sendiri. Gereja Tuhan ini tetap terlayani, gereja Tuhan tetap memberitakan Injil, memberikan kesaksian kepada sesama. Seluruh program-program di tahun 2021 ini Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami bersyukur karena sekarang sudah mulai membaik untuk kondisi negeri kami ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati negeri kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami doakan untuk kota Semarang ini, Tuhan juga memberkati untuk pemimpin-pemimpin kami di kota Semarang ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan senantiasa menolong mereka, agar mereka terus dapat menjadikan masyarakat kota Semarang ini menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang ekonominya terus bertumbuh, masyarakat yang rukun, masyarakat yang penuh dengan damai sejahtera. Kami doakan para pemimpin kami, Bapak Wali Kota yaitu Bapak Hendi, dan Ibu Wakil Wali Kota yaitu Ibu Ita beserta dengan jajarannya Tuhan urapi. Demikian juga para camat, para lurah juga Tuhan berkati, RW dan RT. Dan Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar apa yang menjadi doa-doa kami. Kini kami akhiri doa kami Tuhan dengan mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyangta yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyangta yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyangta yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyangta yang terlelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita di minggu ini, dan mari kita akan melanjutkan ibadah minggu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin.
Allah.